Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pangkalan Tani. Hari ini di hari Jumat tanggal 11 Juli 2025, tepatnya di usia 142 hari setelah tanam. Usia tanaman cabai rawit kita untuk varietas lokal Cakra Taji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perawatan lanjutan ya sobat tani. Perawatan yang dilakukan dengan cara penyepraian atau penyemprotan yang bertujuan untuk mencegah kerontokan bunga ya sobat tani, serta mengurangi keasaman pada permukaan daun ya. Di usia 142 hari setelah tanam, seperti inilah kondisi dan perkembangan tanaman cabai rawit kita setelah 8 kali kita lakukan pemetikan ya. Nah, bisa sahabat tani lihat sendiri ya untuk perkembangan bunga dan juga buah. Alhamdulillah terus berjalan ya, karena kita juga memberikan nutrisi yang tepat di masa generatif, itu dilakukan secara penyemprotan ataupun pengocoran ya. Nah, seperti ini kondisi dan perkembangan tanaman cabai rawit kita di usia 142 hari setelah tanam. Sudah kita lakukan pemetikan sebanyak 8 kali ya, dengan interval waktu 7 hari sekali atau seminggu sekali ya sahabat tani. Dan sekarang kita itu berada di posisi paling ujung ya dari keseluruhan tanaman cabai rawit kita untuk populasi sekitar 2000 lebih batang ya sahabat tani, sekitar 2000-an lah sahabat tani. Nah, walaupun sudah kita lakukan pemetikan sebanyak 8 kali, akan tetapi untuk produktivitas bunga dan juga buah masih terus bermunculan ya sahabat tani. Walau beberapa hari yang lalu kita sempat tengah ya, ataupun sedikit terlambat kita melakukan perawatan, yaitu dengan melakukan penyepraian ataupun penyemprotannya, karena ada beberapa kendala ya, seperti kesibukan dengan melakukan pengolahan lahan baru dan juga ada beberapa kesibukan yang lain ya sahabat tani. Jadi ya maklumi saja ya sahabat tani, karena kesibukan saya itu bukan hanya di lahan yang ini ya, akan tetapi kita juga sedang melakukan proses olah lahan untuk tanaman yang baru ya sahabat tani. Nah, penyepraian kali ini itu selain mencegah kerontokan bunga, akan tetapi juga bisa mengurangi keasaman pada permukaan daun ya sahabat tani, dan juga bisa mencegah kuning daun ataupun mengatasi gejala serangan kuning ya sahabat tani, dengan menggunakan satu jenis produk ya, atau satu jenis bahan ya sahabat tani. Nah, buahnya sahabat tani sudah kita lakukan 8 kali pemetikan ya. Pada tanaman kita ini sebenarnya untuk kendala serangan alhamdulillah masih aman-aman saja ya sahabat tani, karena bagaimanapun kita itu tidak harus menunggu tanaman itu terserang penyakit baru kita obati. Kalau prinsip saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya sahabat tani. Nah, ini contoh tanaman yang membawa bunga-bunga baru ya, karena pucuknya itu selalu kita jaga ya sahabat tani. Nah, bisa sahabat tani lihat sendiri ya. Dan untuk serangan patek ataupun busuk buah aman ya sahabat tani. Nah, bisa sahabat tani lihat sendiri. Untuk serangan lalat buah juga aman, dan untuk serangan ataupun kerontokan bunga sebenarnya ini aman ya sahabat tani. Nah, bisa sahabat tani lihat sendiri ya, ada 1-2 nah seperti ini ya, 1-2. Nah, ini merupakan hal yang wajar ya sahabat tani. Nah, tapi penyepraian kali ini itu kita akan minimalisir ya, agar tidak terlalu banyak ya. Nah, oke sahabat tani, tanpa berlama-lama lagi kita akan melakukan perawatan ataupun penyepraian ya.
Dan untuk alat dan juga bahan sudah kita sediakan di sana ya sobat tani. Dan inilah bahan yang akan kita gunakan. Di sini kita hanya menggunakan satu jenis bahan ya sobat tani. Nah, di sini kita menggunakan kalsium aktif dari Forbes ya. Nah, ini ialah kalsium aktif new formula yang mengandung kalsium sebanyak 90% dengan mes 4000 larut sempurna ya sobat tani. Nah, kalsium aktif ini juga dilengkapi dengan unsur silika ya sobat tani. Jadi bisa mencegah serangan jamur masuk ya sobat tani. Nah, pada kalsium aktif ini terdapat manfaat ataupun keunggulan tersendiri ya sobat tani yang bisa kita dapatkan setelah kita aplikasikan kalsium aktif ini. Salah satunya ialah bisa mencegah kerontokan bunga dan juga bisa mengurangi keasaman pada permukaan daun ya, apabila kita lakukan dengan cara dispray ataupun disemprot ya sobat tani. Dan apabila kalsium ini kita berikan secara kocor ataupun disiram menggunakan air, bisa mengurangi keasaman pada permukaan ataupun di dalam tanah ya sobat tani. Jadi bisa menaikkan pH tanah kembali ya sobat tani. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari kalsium aktif ini, ia bisa mengurangi ataupun mencegah serangan kuning daun ya sobat tani. Sebagaimana yang kita ketahui, kalsium aktif ini memiliki unsur hara yang cukup banyak ya sobat tani, yaitu kalsium sebanyak 90%, zinc sebanyak 6,1%, magnesium sebanyak 3,60%, moisturizing content 0,16%, Pe ataupun zat besi sebanyak 0,7% ya sahabat tani, dan juga lain-lainnya ya sahabat tani ya. Jadi kalsium ini sangat baik diaplikasikan pada tanaman kita di masa vegetatif ataupun di masa generatif ya sahabat tani. Nah, jadi di sini untuk penyepraiannya sendiri kita hanya menggunakan kalsium aktif ini secara tunggal ya sahabat tani. Jadi jika sahabat tani ingin mencoba ataupun melakukan penyepraian mau di mix dengan yang lain, itu terserah ya sahabat tani. Akan tetapi untuk lahan saya ataupun saya pribadi, kalsium itu selalu tunggal ya sahabat tani, biar kinerjanya itu lebih baik dan juga lebih memuaskan ya sahabat tani. Dan untuk dosisnya ya sahabat tani, di sini kita akan menggunakan dosis kapasitas air sebanyak 16 liter, dan untuk kalsium aktif ini kita akan berikan sebanyak 3 sendok penuh full ya sahabat tani, ataupun 3 sendok junjung ya sahabat tani. Tapi sebelum itu kita akan larutkan terlebih dahulu ke dalam sebuah ember yang sudah kita isi air ya sahabat tani. Nah, kita akan berikan seperti ini ya, 3 sendok penuh seperti ini sahabat tani. Kemudian kita aduk hingga larut ya. Sahabat tani, alhamdulillah penyepraian kali ini sudah selesai kita lakukan. Nah, seperti inilah contoh tanaman atau contoh daun yang habis kita semprot menggunakan kalsium ya. Jadi permukaan daun itu kelihatan putih ya. Dan sekarang itu sekitar jam 9.30 pagi sahabat tani, cuacanya benar-benar panas ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sudi mengikuti channelnya Pangkalan Tani. Jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan update dan perkembangan tanaman kita selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.